Kamu pernah kepikiran nggak sih kenapa sekarang makin banyak video yang isinya itu cuma 3 detik, joget-joget nggak jelas, atau cuma iseng-iseng nyapa, salam interaksi, dan yang lebih anehnya konten-konten kayak gitu malah rame. Sementara konten yang niat banget, informatif, dan bahkan original malah tenggelam. Kita ini lagi hidup di tengah ekosistem konten yang lagi kacau. Dan sayangnya ini terjadi di FB Pro, tempat dimana kita para kreator menggantungkan harapan. Tapi kamu pernah nggak mikir lebih dalam kenapa sebenarnya Meta bikin program monetisasi di Facebook Pro? Apakah benar-benar untuk memajukan para kreator atau ada misi lain yang tersembunyi? Jadi Meta, perusahaan induk besar Facebook, sudah mulai ngerasa bahwa platformnya sudah mulai ditinggalkan, terutama sama Gen Z. Anak muda sekarang lebih pilih untuk nongkrong di Instagram, TikTok, atau di YouTube Short. Makanya Meta cari cara untuk menghidupkan lagi Facebook. Salah satu strateginya adalah bikin sistem monetisasi dan kreator dibayar lewat views. Kedengarannya bagus kan, tapi realitanya alih-alih menarik Gen Z dan kreator yang fresh, yang rame malah bukan dari kalangan mereka. Yang datang malah kalangan emak-emak dan bapak-bapak dan pemula yang baru belajar dunia konten. Dan sayangnya sebagian dari mereka malah menyalahgunakan sistem. Kenyataannya di lapangan: 1, kreator dipenuhi salam interaksi SKSD. 2, flexing jumlah bintang dan pendapatan tanpa disensor. 3, arisan kejora alias bagi-bagi bintang demi menaikkan sinyal akunnya. 4, review akun berbayar tapi isinya ndak jujur alias membodohi atau pembohongan publik. 5, video spam 3-5 detik tanpa pesan apa-apa atau isi yang jelas di dalamnya. 6, konten clickbait, bahkan ada sampai yang menjebak atau menyesatkan. Kalau kamu kreator yang niat bikin konten yang bermanfaat, pasti kamu merasa capek bersaing di tengah kebisingan ini, kegaduhan ini, kekacauan ini. FB Pro hari ini bukan tempat untuk berkarya, tapi arena adu eksistensi, dan kondisi ini bukan hanya merugikan konten kreator yang berkualitas, tapi juga merusak citra Facebook itu sendiri. Gen Z makin menjauh, interaksi asli makin berkurang, dan akhirnya Meta rugi. Buktinya harga saham sempat anjlok. Banyak kreator mengeluh pendapatan drop dan view-nya susah didapatkan. Walau konten sudah konsisten, apakah FB Pro bisa dihentikan? Jawabnya bisa jadi. Program monetisasi itu hanya sebagai strategi, bukan fondasi utama. Jadi kalau dinilai tidak menguntungkan untuk Meta, bisa rem mendadak loh. Dan kalau itu terjadi, apa yang kamu rasakan? Udah capek-capek bikin konten, keluar duit buat beli kejora, tapi hasilnya hilang begitu saja. Kalau kalian masih cinta dunia konten, ayo bareng-bareng bangun ekosistem yang sehat. Paling tidak konten jujur, original, tidak menyesatkan, menghibur, informatif, dan bermanfaat. Coba kalau program FB dihentikan, besok aku masih bangga dengan konten-konten yang aku bagikan. Coba renungkan. Ingat, FB Pro bukan dunia mimpi. Ia nyata dan bisa runtuh sewaktu-waktu. Jangan ikut arus hanya demi angka. Jangan rela membodohi hanya demi kejora. Kreator sejati itu akan tetap berkarya apapun keadaannya. Karena bikin konten itu bukan hanya cepat viral saja, tapi tentang berapa lama kamu bertahan dengan jati diri kita sendiri. Untuk kalian yang masih peduli, berkomentarlah di sini agar aku lebih tahu ekosistem di perkontenan sekarang ini seperti apa. Setuju dengan pendapat saya atau kalian tetap pengen viral secepatnya tapi juga dihentikan secepatnya?